pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengar renungan harian GKI Sangkrah hari Jumat tanggal 17 Februari 2023. Sebelum kita mendengar akan renungan pada saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang penuh kasih, pada saat ini kami akan menjalani hari-hari kami di hari ini. Biarlah Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh dapat menjalaninya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Bila hari ini kami boleh dapat menghadirkan kebaikan, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi kami boleh dapat menghadirkan kebaikan bagi sesama kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tema kita pada saat ini adalah menghadirkan kebaikan sampai akhir. Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-7. Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-7. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, produk yang baik pasti memiliki quality control yang baik pula. Mulai dari pembuatan, pengemasan, sampai pemasaran. Semuanya terstandar. Itu juga ketika produk itu produk makanan. Mulai dari pemilihan bahan makanan, itu semuanya sudah terstandar. Proses pembuatan, ya, sampai ketika dijual, bagaimana kemudian rasa makanan ini tidak berubah. Ya, semua harus terkontrol, semua harus dilihat secara detail, sehingga kualitasnya itu tidak berubah. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa hasil yang baik itu harus diawali sesuatu yang baik. Simson dalam kisah ini adalah bagian dari rancangan Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari orang Filistin. Dan Tuhan mempersiapkan Simson, ya, mulai sejak dari kandungan. Ada hal yang harus dilakukan oleh sang ibu untuk menjaga kualitas agar Simson ini dilahirkan dengan baik, sehingga apa yang diharapkan Tuhan itu tercapai. Yang pertama, ibunya diminta untuk tidak minum minuman yang memabukkan. Yang kedua, tidak makan makanan yang haram. Tapi yang menarik di sini adalah orang tua ingin ada tambahan bimbingan begitu. Sehingga orang tua memohon untuk Allah dapat mengirimkan abdinya sehingga mereka boleh dibimbing tentang apa yang harus mereka lakukan terhadap anak ini. Apa yang bisa kita pelajari dari sini, saudara-saudara? Bahwa untuk menjaga kualitas diri, untuk tetap menghadirkan kebaikan sampai akhir, yang pertama dibutuhkan ketaatan. Bahwa Allah telah menetapkan banyak hal di dalam perjalanan hidup kita. Ada banyak aturan-aturan yang harus kita lakukan. Orang yang ingin menjaga kualitas dirinya, ia akan menjalankan setiap aturan-aturan Allah. Ia akan mencermati secara benar apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Kalau kita membaca ayat yang baru saja kita dengar bersama, ada dua hal. Yang pertama adalah jangan minum minuman yang memabukkan. Orang yang mabuk adalah orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya. Ada begitu banyak orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Oleh karena itu orang yang naik mobil dilarang mabuk. Soalnya kalau mabuk, ia tidak bisa mengendalikan mobilnya dan kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan.
Ketika terjadi kecelakaan, yang rugi tidak hanya dirinya, tapi juga orang lain. Orang tua yang tidak dapat mengendalikan dirinya, maka anak akan menjadi korban. Suami yang tidak bisa mengendalikan dirinya, maka akan terjadi kekerasan dalam kehidupan keluarganya. Bahkan ketika orang yang bekerja sekalipun dan dia tidak dapat mengendalikan dirinya, dia siang dan malam bekerja terus, maka bisa jadi kesehatannya pun akan dirugikan. Dirinya akan dirugikan. Bahkan keluarganya juga akan dirugikan karena akan selalu ditinggal ya, karena alasan bekerja. Yang kedua adalah dilarang makan makanan yang haram. Kata haram seringkali dikaitkan dengan kekudusan. Jadi kudus itu menjadi dapat kita pahami bahwa orang yang kudus adalah orang yang berbeda dari orang kebanyakan. Orang yang dikhususkan. Begitu. Sehingga ketika kita menjaga kekudusan kita, seharusnya kita menjadi orang yang berbeda dari kebanyakan orang. Ketika pada umumnya orang mudah membenci, maka orang kudus adalah orang yang justru mengampuni. Ketika banyak orang pada umumnya mudah marah, maka orang yang kudus adalah orang yang penyabar. Ketika banyak orang pada umumnya mudah untuk melukai hati orang lain, maka orang yang kudus adalah orang yang menyejukkan hati orang lain. Sehingga orang yang kudus selalu meletakkan dirinya untuk menjalani hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, bukan seturut kepada dunia ini. Selanjutnya saudara-saudara, untuk menjaga kebaikan sampai akhir, ia akan hidup di dalam keintiman dengan Tuhan. Dengan keintiman dengan Tuhan, ia akan terus meminta bimbingan Tuhan untuk selalu diarahkan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ia bersedia untuk diingatkan ketika ia berjalan di luar jalur yang Tuhan kehendaki. Nah, persoalannya adalah banyak orang yang merasa benar, merasa sudah baik. Nah, kalau sudah merasa benar, maka ia tidak akan mau mendengarkan orang lain. Kalau sudah merasa baik, ia tidak akan mau menerima nasihat orang lain. Maka kalau sudah merasa baik, ya, maka ia adalah orang yang tidak mau dikoreksi. Nah, kalau sudah tidak mau dikoreksi, maka ada kemungkinan kualitas kontrol, kualitas dirinya pun ya tidak akan terjaga dengan baik. Oleh karena itu kalau di restoran, ya, mereka selalu menerima kritik dari konsumen. Ya, enak atau tidak, apa kurangnya, agar apa? Agar mereka boleh dapat memperbaiki diri, sehingga kualitasnya boleh tetap terjaga. Gitu. Ya, saran dan kritik itu diterima dengan baik. Karena semata-mata untuk menjaga quality control dari produk yang sedang mereka tawarkan ke orang lain. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara? Kira-kira apakah kualitas diri kita itu betul-betul sudah terjaga sampai saat ini? Bahkan nanti ketika Tuhan memanggil kita, kita ada pada kualitas standar yang telah Tuhan tetapkan. Menjadi orang-orang Kristen yang layak ada di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang Kristen yang dapat diandalkan. Jawabannya ada dalam hati kita masing-masing.
masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk dapat menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang telah Tuhan tetapkan. Standar yang telah Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh dapat menaatinya. Dan biarlah dengan ketaatan kami boleh selalu menjaga kekudusan kami. Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang berbeda dari dunia ini. Kami betul-betul boleh layak menjadi umat pilihan Tuhan. Menjadi pribadi yang Tuhan khususkan. Untuk menjadi alat-alat Tuhan. Untuk menghadirkan kerajaan-Mu di dalam kehidupan ini. Dan biarlah Tuhan kami boleh selalu Tuhan bimbing, Tuhan ingatkan, sehingga kami boleh dapat tetap menjaga kualitas diri kami seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Bapa, kami akan menjalani hari-hari kami. Tuhan berkati kami. Amin.